Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Malihatul Mami, perwakilan dari SMP Negeri 5 Tuban. Senyum Karnyamin, karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karnyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karnyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karnyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya. Tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karnyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karnyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum. Sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karnyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karnyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karnyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karnyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang, punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah sagap. Tiba-tiba burung itu menukik, menyambar ikan kepala timah, sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat, melintas para pencari batu. Naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karnyamin terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang masih kosong. Sesungguhnya Karnyamin tak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karnyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang? Buat
menemani istriku yang meriang. Karnyamin mencoba berjalan lebih cepat. Meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karnyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung, karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak yang berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karnyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparnya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karnyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karnyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karnyamin mendadak berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karnyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karnyamin tahu istrinya tak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karnyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan. Atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karnyamin membalikkan badan dan siap kembali turun. Namun di bawah sana Karnyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karnyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau bersulit. Karnyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karnyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karnyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya.
Sayangnya, Papa Mong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini, Kang Yamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras, sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Kang Yamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.